siang walaupun bukan jadwalnya, kalian semua sudah berkumpul. Kita akan sharing materi tentang chromosomal abnormalities yang saya yakin sudah kalian bahas dengan cukup detail pada saat kalian melaksanakan tutorial selama 2 hari terakhir ini. Seharusnya tadi ada kuliah dari praktisi, tapi beliau berhalangan sehingga digantikan dengan kuliah Ibu Rara ya, kalau tidak salah ya, tadi kata Kortanya. Lalu untuk siang ini, insya Allah saya akan isi, karena kemarin Selasa saya juga berhalangan. Oke. Kalian semua pada main sosial media nggak? Ada yang aktif main sosial? Main dong. Begitu masuk FK udah langsung ganti bio nggak? Biasanya kan kadang-kadang anak-anak FK yang baru masuk tuh suka match student atau nanti batch 2022, ya nggak apa-apa ya, merayakan pencapaian, walaupun mungkin bagi orang ada yang bilang, ih ngapain sih ganti-ganti bio, padahal baru masuk FK aja, ya nggak apa-apa. Cara kita menghargai apa yang sudah kita dapatkan dengan susah payah. Oke, we'll pass this one. Oke. Nah, kemarin-kemarin kita ngebahas tentang gimana sih kok gen itu bisa mempengaruhi penampilan seseorang, dan kita juga udah tahu bahwa gen ataupun DNA yang merupakan yang merupakan penyusun dari atau building blocks dari kehidupan itu kalau dipadatkan menjadi kromosom. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kromosom itu sendiri setelah kemarin-kemarin kita membahas tentang gen ataupun DNA. Okay. So there is more than meets the eye, karena nggak semuanya itu bisa terlihat dengan mata. Outline dari kuliah siang hari ini nggak akan terlalu banyak, jadi mudah-mudahan sebelum asar kita sudah menyelesaikan kuliah pada siang hari ini. Kita mulai dari pengantar, lalu ada tentang kromosom itu sendiri, kelainan kromosom, pemeriksaan sitogenetika, lalu importance of cytogenetics atau indikasi-indikasi pemeriksaan ini, dan nanti terakhir adalah take home message. Untuk pengantar terlebih dahulu, selalu saya mulai dari sejarah atau asal-muasal sitogenetika ini sendiri. Kan nggak serta-merta ya kita semua ini tahu bahwa kromosom manusia itu jumlahnya sekian nih. Enggak. Pasti ada orang-orang yang menginisiasi atau memulai sesuatu. Contohnya dalam dunia sitogenetika ini ada Bapak ini. Bapak ini adalah seorang founding father dari cytogenetics. Beliaulah yang pertama kali menemukan jumlah kromosom normal manusia itu berapa di tahun 1956. Yang istimewanya, mengapa saya juga selalu menekankan tentang sejarah ini adalah karena beliau adalah warga negara Indonesia atau keturunan Indonesia. Jadi namanya adalah Zhou Xinqiu. Sejarahnya pun cukup menarik dan bisa dijadikan inspirasi karena sebetulnya beliau ini ketika masa penjajahan Jepang dianggap sebagai salah satu tokoh pemuda yang berbahaya. Lalu karena dianggap sebagai inisiator, penggerak atau motor dari organisasi pemuda, beliau kemudian diasingkan oleh Jepang, tapi diasingkannya bukan ke Pulau Buton atau ke pulau-pulau terpencil. Kebetulan diasingkannya di daerah Eropa Barat, tepatnya di Swedia. Di sana karena beliau memang menunjukkan kemampuan kognitif yang sangat baik, beliau mendapatkan beasiswa oleh Universitas Lund ini. Jadi di sana beliau dapat beasiswa, terus karena emang nggak bisa pulang ke Indonesia, so walaupun dia summer holiday ataupun libur-libur apa lainnya, tetap aja dia tinggal di Swedia. Nah, di sela-sela ada summer holiday, Bapak Jo Hinchio ini nge-lab, main ke laboratorium. Ketika beliau lagi di laboratorium inilah beliau ngutak-ngatik kromosom manusia dan menemukan jumlah tepat kromosom manusia itu 46 buah atau 23 pasang. Jadi mudah-mudahan dengan kita sekilas melihat masa lalu bahwa ilmu sitogenetika ini ternyata
diinisiasi atau diprakarsai gerakannya atau ilmunya oleh seorang Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya ada di antara kalian yang siapa tahu deh ada yang berminat untuk menekuni ilmu ini dan memberikan sumbangsi-sumbangsi yang sama berharganya atau bahkan lebih bermanfaat dibandingkan sumbangsi para pendahulu, termasuk kami para dosen-dosen kalian. Lalu, kalau kita bicara tentang kromosom itu sendiri, yang terbayang di kalian pasti adalah suatu bentuk kayak huruf X. Pasti kalau digambarkan bentuk XXX, mau itu kromosom Y, mau kromosom 1, 8, 9, 10, pasti bentuknya adalah kromosom, bentuknya kayak X. Kalau kemarin kan udah tahu definisi gen apa, DNA itu apa. Nah, kalau sekarang saya tanya, kromosom, sepengetahuan kalian, itu definisinya apa sih? Boleh saya minta tolong nggak? Ada yang bersedia untuk memberikan pendapatnya atau share tentang apa yang diketahui? Silahkan. Khairan, silakan Khairan. Terima kasih sebelumnya. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya Khairan Tawam dari kelas Alfa, izin memberikan apa yang saya tahu tentang kromosom. Setahu saya kromosom itu adalah, kalau bahasa bukunya, unit struktur, tapi mungkin lebih ke satu struktur yang terbentuk dari DNA yang sudah memadat, kayak terkondensasi jadi satu kayak gitu. Oke, good. Jadi kata kuncinya adalah struktur ya. Lalu berikutnya adalah DNA yang memadat. Oke, kalau seandainya menurut pendapat, tadi masih ada yang raise hand kalau nggak salah ya, ada beberapa orang. Apakah serupa apa yang diutarakan Khairan definisinya atau ada yang ingin melengkapi? Sama ya, Dek? Ideal. Ideal raise hand. Iya, eh, iya dok. Jadi ID mau nambahin dikit aja ke pengetahuan ID dan atas apa yang sudah dokter bisa sampaikan beserta dosen-dosen lainnya di bab 3 ini, apa yang bisa didapatkan dari kromosom itu sendiri adalah berupa DNA yang dia itu kayak dikumpulkan jadi satu, dan seperti yang udah dijelasin sama dokter Buster kemarin, dia ini kromosom ini tuh dia tuh kan terdiri dari benang-benang yang panjang itu, yang mana kalau misalnya tadi udah di benang-benang itu kayak nggak dipadatkan, itu bisa kayak luas banget dan panjang banget. Jadi kromosom itu kayak ya DNA yang udah dipadatkan gitu dok. Terima kasih dok. Good. Ini saya mengenali tempat backgroundnya Ideal ya. Salah satu tempat yang suka saya gunakan bersama teman-teman juga kalau sedang makan santap siang, karena enak emang tempatnya. Oke, jadi kalau kita bicara kromosom, betul kita gabungkan pendapatnya Khairan, pendapatnya Aidil, dan juga pendapat teman-teman lain yang tadi sudah sempat raise hand. Dia secara definisi dan secara fungsi memang adalah suatu struktur yang merupakan hasil pemadatan atau kondensasi DNA dan berfungsi untuk membawa sifat-sifat tertentu. Jadi, the definition of chromosomes itu seperti perpanjangan dari definisi gen dan DNA. Unit hereditas. Hanya saja kita tahu ya bahwa kromosom pasti akan ada banyak sekali gen. Sementara kalau gen hanya akan membawa satu gen, hanya akan membawa satu sifat. Berarti kromosom, di dalam kromosom akan ada banyak gen, bisa ratusan atau ribuan, tergantung kromosom apa yang kita bicarakan. Nah, ini akan membawa lagi kita pada pertanyaan nih. Kalau memang kromosom itu adalah DNA yang memadat atau terkondens, dan kita udah sama-sama tahu bahwa kromosom itu bisa ditemukan di dalam inti sel dan juga mitokondria ya. Lalu apakah artinya seluruh sel dalam tubuh kita? Let's say, kalau kita berbicara kayak police crime atau forensik, mereka kan kalau ada kejadian-kejadian kasus suka bilang bahwa oh kita harus ambil sampel nih dari jenazah. Apakah seluruh sel tubuh kita bisa dijadikan sampel spesimen untuk mengidentifikasi DNA? Ada Tidak, yang mau menjawab? tidak. Nggak bisa. Jadi bisanya yang mana dan yang nggak bisa yang mana? What was the question? I can't. Gimana? Izin menjawab dokter. Setahu saya yang tidak bisa itu berarti kan tidak ada inti atau inti nukleusnya. Karena inti nukleus itu kan ada DNA, berarti mungkin sel darah merah atau platelet yang tidak bisa diambil sampelnya karena tidak ada DNA di dalam sampel. Terima kasih.
Jadi kalau misalnya dibilang kan pasti bilangnya, oh ambil dari darah nih, tapi padahal sebetulnya bukan darah merah itu yang kita jadikan spesimen ya. Darah kan akan mengalami purifikasi, baru kita bisa, yang kita ambil tuh leukosit biasanya. Dari leukosit kita ambil inti selnya, baru kita ekstraksi DNA. Jadi betul, tidak semua sel tubuh mengandung DNA. Sel-sel yang tidak mengandung atau tidak memiliki sel tentu saja tidak memiliki DNA. Jadi jawabannya betul. Harus kita teliti. Jangan sampai yang tertipu. Dari mana nih? Dari eritrosit? Wah, nggak dapet lah pasti. Gagal. So, DNA atau kromosom dalam topik hari ini dapat kita temukan di nukleus atau inti sel. Oke, kalau kita lihat skema ini, saya harapnya semua udah pada paham nih. Begitu kita ada sel, lalu ada inti sel, ketika kita zoom out, di dalam inti sel, akan kita temukan bangunan-bangunan atau struktur-struktur yang berbentuk seperti X ini yang namanya kromosom. Dan kita ketahui kemarin, kromosom ini kalau diuraikan dari proses pengemasan di topik gen eukariot, ini sebetulnya adalah untaian DNA. Untaian DNA ini tidak berdiri sendiri, karena kita tahu lagi dari kuliah kemarin, di organisme eukariot, DNA is always attached with other protein yang namanya histone. Kalau prokariot kan naked, tapi kalau eukariot seperti manusia akan ada protein yang terlilit oleh DNA kita. Nukleosom ini adalah protein histone yang dililit 2,5 kali lingkaran. Jadi ada istilah nukleosom, ada istilah kromatin. Kalau kromatin itu adalah kompleks dari histone protein dan DNA. Nukleosom adalah histone yang dililit oleh 2,5 kali lilitan DNA. Oke. Nah, kita maju lagi ke berikutnya. Lalu kalau kita bilang, oh bentukannya X nih. Kira-kira X ini ada maknanya nggak sih? Kalau saya kasih tanda panah di sini, ini berarti menandakan ada suatu segmen yang menjadi marker atau landmarks dari kromosom. Sama kayak Palembang. Palembang landmarks-nya apa? Ampera, Benteng Kuto Besak, lalu ada Monpera. Jadi ada beberapa site-site yang mengindikasikan entah itu fungsi tertentu atau dia mengandung karakteristik tertentu yang penting dalam kelangsungan hidup organisme. Kalau di ujung-ujung ini, ada yang bisa memberitahu saya ini mengindikasikan tempat apa, site apa namanya di sini? Telomer, good. Telomer sampai saat ini masih menjadi suatu hot issue, terutama di dunia genetika, karena kalau kemarin pada saat tutorial kita ketahui manusia wanita menerima ovum dalam jumlah yang fix sejak dalam kandungan. Nah, telomer ini adalah sesuatu segmen yang berisikan untaian DNA juga, namun jumlah untaian DNA-nya ini dia fix dan akan berkurang setiap kali divisi. Jadi kalau sel membelah, telomer ini nggak ikut misalnya duplicating, malah dia akan habis dipakai. Jadi setiap pembelahan sel, jumlah DNA di dalam telomer akan berkurang. Kalau sudah masuk dalam critical limit, jumlah DNA di dalam telomer itu sudah masuk warning sign, udah mau habis nih gitu. Kayak bensin kan udah mau sampai, kita udah jaga-jaga. Itu berarti si organisme atau selnya akan memasuki senescence atau penuaan. Bahkan bisa apoptosis, kematian sel. Jadi, telomer ini seringkali, pemendekan telomer seringkali dikaitkan dengan proses penuaan. Atau cancer kalau sekarang ini. Nah, berarti mikir juga kan, kalau telomer dikaitkan dengan penuaan, berarti kita bisa ya menginterpretasikan atau memprediksikan usia biologis suatu organisme dengan cara menghitung DNA telomernya. Jadi dapat nih hitung-hitungannya, oh DNA telomernya sisa 10.000, kalau misalnya setiap replikasi atau setiap divisi sel dipakai 10, sisa biological age-nya berapa tahun lagi nih bisa diprediksi. Tapi tentu saat ini belum ada nih studi yang benar-benar mengarah bahwa oh
panjang DNA telomer sekian berkaitan dengan usia harapan hidup berapa puluh tahun. Belum ada. Namun yang berkaitan studi-studi tentang kanker, tentang aging, sudah banyak sekali. Sehingga salah satu upaya untuk reverse aging adalah mempertahankan jumlah DNA di segmen telomer ini. Oke, yang tengah ini sentromer. Sentromer ini tentu pada saat kalian belajar siklus sel udah tahu nih gunanya apa sebagai tempat untuk bertahannya si spindle-spindle sebagai ekuator, itu pasti sudah kalian pelajari. Lalu, dengan adanya sentromer yang terletak di tengah-tengah, dia membagi kromosom ini menjadi dua lokasi. Lokasi atas kita sebut dengan lengan pendek, P. Lokasi bawah kita sebut dengan lengan panjang, Q. P ini asal katanya dari bahasa Prancis, dulunya petit. Lalu setelah bilang petit, oh short arm nih petit, apa yang mudah ya, yang long arm aja nih. Berarti setelah P, apa alfabetnya? Q. Gitu aja, simple sebetulnya. Alasan penamaan kenapa P dan kenapa Q. Oke, lanjut. Lalu kalau misalnya ditanya, jumlah kromosom manusia ini berapa? Seperti yang saya sampaikan, sudah sama-sama tahu ya, saya harap ya nggak ada lagi yang nggak tahu bahwa kromosom manusia itu adalah 23 pasang. Kalau dipikir-pikir, kalau mau dibikin jokes-jokes baper gitu, pasti mikirnya, aduh, kromosom manusia aja diciptakan berpasang-pasangan, apalagi manusianya ya. Masing-masing ada pasangannya, mudah-mudahan. Karena kalau tidak, dan juga salah satu moral of the story-nya, kalau lebih dari satu pasang atau kurang dari satu pasang, ada kelainan, timbul masalah kesehatan. Berarti dalam berhubungan pun cukup punya satu pasangan aja, nggak boleh lebih. Karena bisa timbul konflik-konflik. Terus pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke kalian, kromosom ini dapatnya dari mana? Kalau gen, kalian udah tahu bahwa gen dapat dari ayah, dapat dari ibu. Tapi dengan pengecualian untuk DNA mitokondria. Kalau kromosom sendiri, diwariskan dari orang tua yang mana? Izin menjawab, Dok. Silakan. Kalau kromosom itu didapatkan dari kedua orang tua, baik ibu maupun ayah pada saat pembelahan itu kan terjadi namanya pindah silang. Di saat itulah kromosom ayah dan kromosom ibu bersatu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Jadi betul ya, kita dapat kromosomnya. Thank you, Adil. Lalu juga saya pikir jawabannya bakal sama ya. Jadi kromosom memang kita dapat dari both our parents, jadi dari ibu dan dari ayah, separuh-separuh di dalam nukleusnya. Kromosom kan cuma di nukleus ya. Yang di mitokondria nggak ada kromosom, tapi ada DNA. Nah, kromosom betul terjadi crossing over pada saat fertilisasi, sehingga balik-balik lagi nih, kenapa kita masing-masing bisa berbeda dari saudara-saudara kita, mau kakak, mau adik, atau saudara kembar yang tidak identik, walaupun identik tapi bisa juga ada perbedaan akibat dari crossing over pada saat fertilisasi. Oke, udah tahu bahwa kromosom itu penting dan dia membawa sifat-sifat tertentu. Kalau DNA, kita bisa lihat dengan pemeriksaan-pemeriksaan molekular. Kalau kromosom, bisa nggak dilihat? Bisa. Jadi kita bisa menggunakan mikroskop elektron biasa, tapi pada saat fase tertentu ya, pada saat fase mitosis, dia akan mengalami kondensasi. Kan awalnya kromosom di dalam tubuh tuh kayak gumpalan benang kusut, tapi begitu dia masuk fase mitosis, ada fase siklus-siklus sel, ada fase telofase, dia akan mulai memadat, terkondensasi sehingga bisa divisualisasikan. Ini adalah susunan normal dari human karyotype. Jadi kalau kromosom manusia dijajarkan namanya karyotype. Pemeriksaan kromosom kita sebut dengan karyotyping. Ada 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Ada XX atau XY. XX for females and XY for males. Kalau kita lihat dari gambaran ini, ilustrasi ini, terlihat bahwa kromosom ini sebetulnya ada beberapa grup berdasarkan bentukannya. Nah,
Berdasarkan letak sentromer yang membagi lengan P dan lengan Q, kita kenal secara garis besar ada 3 grup dari kromosom. Ada yang metasentrik, submetasentrik, dan ada yang akrosentrik. Metasentrik adalah ketika sentromer membagi lengan P dan lengan Q sama panjang. Submetasentrik, as it can be seen in this photo, lengan P-nya sedikit lebih pendek dibandingkan lengan Q. Sementara kalau akrosentrik ini lengan P-nya pendek banget. Kalau kita lihat di dalam pengelompokan di ilustrasi ini, kromosom 1, 2, 3 ini jelas banget nih, sentromernya membagi lengan P dan lengan Q sama panjang. So, it's metacentric. Lalu ada 4 dan 5, ini juga jelas banget, nggak mungkin kalian ketukar, ini adalah submetacentric. Lalu 6, 7, sampai 12, ini agak-agak ambigu di sebelah sini, cuma begitu kita lihat satu tarikan ini, wah ini sentromernya nggak terletak di titik yang tepat membagi 2, berarti dia masih submetasentrik, sama halnya dengan XX. Lalu ketika kita masuk ke belas-belasan yang di ujung-ujung, ini adalah akrosentrik, karena lengan P-nya ini pendek banget. Begitu masuk ke 16, 17, 18, ini masih ke sub. 19, 20, on the other hand, dia adalah metasentrik, walaupun dia pendek. Dan yang terakhir, 21, 22 beserta Y, itu adalah akrosentrik. Oke, kita udah tahu bahwa jumlah normalnya 46 buah, 23 pasang, lalu bentukannya ini harusnya ada lengan P, lengan Q, ada sentromer, ada telomer. This brings us to pembagian kelainan kromosom. Jadi secara garis besar, wajar kalau pembagian kelainan kromosom itu ada 2. Ada kelainan numerik atau jumlah, yang kalian pelajari ketika Down syndrome klasik. Ada kelainan kromosom bentuk struktural yang juga kalian pelajari di Down syndrome, bahwa ada salah satu bentuk Down syndrome yang translokasi. Jadi ada 2 jenis kelainan kromosom secara garis besar. Kelainan jumlah atau kelainan struktural. Kelainan jumlah nanti akan diketahui ada aneuploidy. Kan kalau manusia dia 2N ya, 2 kali 2, 3. Aneuploidy berarti dia tidak tepat jumlahnya 23 pasang atau 46 buah. Bisa dia hilang 1, namanya monosomi. Bisa bertambah 1 kromosom bukan 1 pasang ini ya, namanya trisomi. Bisa bertambah 2 tetrasomi dan berikutnya. Tapi tetrasomi, pentasomi, dan yang lain itu tidak viable dengan kehidupan, sehingga kebanyakan akan mengalami keguguran di trimester pertama kehamilan. Lalu selain aneuploidy, entah itu bertambah 1 atau berkurang 1 kromosom, ada juga yang namanya polyploidy. Dia bukan 2N, dia menjadi 3N, 4N, 5N, dan seterusnya. Tapi kasus-kasus polyploidy ini amat jarang dijumpai karena lagi-lagi kebanyakan akan mengalami keguguran di trimester pertama kehamilan. Sementara kalau kita berbicara tentang struktural, yang saya yakin juga sudah kalian bahas ketika tutorial, ada yang namanya delesi, ada yang segmen yang hilang, ada duplikasi, segmen yang bertambah, inversi, segmen yang tertukar nih. Jadi cuma tertukar posisi aja, tapi tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan segmen kromosom. Lalu inversi ini ada dibagi 2 ya, ada parasentrik, perisentrik. Berikutnya adalah ring kromosom. Segmen telomernya hilang sehingga ujung-ujung kromosom menjadi sticky, it becomes a sticky end, sehingga dia melengket antara ujung yang satu di atas dan ujung yang di bawah membentuk bentukan seperti cincin. Lalu ada isokromosom dan yang terakhir translokasi. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aneuploidy. Aneuploidy, contoh yang pertama monosomi. Monosomi berarti dia kehilangan 1 kromosom. Kasus yang paling banyak dijumpai adalah Turner syndrome. Turner syndrome ini walaupun tidak kita bahas secara detail di dalam blok 3, walaupun di tutorial nggak dibahas, tapi setidak-tidaknya kalian ketahui bahwa ini terjadi pada wanita. Wanita harusnya 46
XX. Tapi kalau satu X-nya hilang menjadi 45X. Kalau terjadi kehilangan satu kromosom X, maka wanita tersebut didiagnosis menderita Turner syndrome dengan keluhan utama biasanya adalah amenorrhea, tidak menstruasi. Jadi kalau wanita biasanya, apalagi di usia-usia saat ini, biasanya 12 tahun, 11 tahun itu sudah menarche atau mens pertama. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum mengalami menstruasi sampai usia 17 tahun ya rata-rata kalian, mungkin bisa diperiksakan apakah ada gangguan dalam kesuburan. Terkadang untuk wanita Turner syndrome, dia tidak full blown juga akan mengalami gejala-gejala klinis yang sesuai dengan Turner syndrome. Contohnya seperti intellectual disability, ada bisa kejadian ini sifatnya mosaik sama kayak Down syndrome. Kalau mosaik, kita ketahui bahwa gejala klinisnya tidak akan separah yang klasik. Karena ada 2 sel lain di dalam satu tubuh manusia. Jadi ada beberapa wanita dengan Turner syndrome yang, mungkin dia menstruasi, tapi terlambat, sekitar 15-16 tahun, lalu dia tidak mengalami intellectual disability, hanya saja dia mengalami kesulitan belajar. Biasanya kesulitan belajarnya adalah matematika. Jadi kalau ada pasien-pasien yang dia late menarche, lalu ada gangguan belajar, lalu misalnya secara khasnya kalau Turner syndrome kan ada lehernya pendek, white space nipple, broad chest, bisa kita curigai ada suatu kelainan kromosom di sana yaitu monosomi dari kromosom X. Selanjutnya, ini yang kita bahas selama 2 hari ini adalah contoh kalau ada penambahan satu kromosom, disebut dengan trisomi. Yang paling banyak dijumpai kelainan kongenital berupa kelainan kromosom adalah Down syndrome. Yang lain ada trisomi 13, trisomi 18, yaitu Edward dan Patau syndrome. Tapi Edward dan Patau syndrome, saya aja selama di RSMH ini, saya baru ketemu satu, trisomi 18, Edward syndrome. Bayinya berhasil dilahirkan, namun hanya bertahan kurang lebih 2 atau 3 minggu, saya lupa. Karena memang mereka cenderung parah, gejala-gejala yang dialami, dan banyak yang meninggal di usia neonatus. Sementara kalau Down syndrome seperti yang kalian pelajari juga, usia harapan hidupnya semakin baik saat ini dengan catatan intervensi dini. Meskipun ada banyak kelainan-kelainan seperti kelainan jantung bawaan, mungkin ada kelainan di atlantoaxial joint, ada gangguan pencernaan, dan yang di masa tua harus diwaspadai adalah adanya Alzheimer. Tapi trisomi atau Down syndrome memiliki usia harapan hidup yang cukup baik untuk jenis kelainan kongenital, kelainan kromosom. Oke, setelah aneuploidy kita masuk ke kelainan numerikal berikutnya yaitu polyploidy. Polyploidy seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak lagi 2N, namun kelipatannya 3N, 4N, 5N. Namun dalam kondisi seperti ini, di mana terjadi penambahan satu kromosom di tiap-tiap pasang kromosom yang manusia miliki, tidak akan compatible atau cocok dengan kehidupan, tidak viable. Diperkirakan sekitar 3% sampai 5% kehamilan yang mengalami keguguran di trimester pertama diakibatkan oleh adanya kelainan kromosom, baik itu jenis yang polyploidy ataupun jenis lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan kromosom yang tipe struktural. Yang pertama itu adalah delesi, delete. Kalau kita bilang delete atau hapus, berarti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, pasti ada yang merasa kosong. Kalian misalnya nih ya, berpisah dari yang anak rantau, berpisah dari keluarga, berpisah dari teman-teman SMA, pasti ada yang merasa kayak hampa awalnya. Kok kosong ya, rutinitas saya yang semua saya jalani tiba-tiba berubah. Sulit sekali untuk memulai beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, kalau kromosom, kita sepakat bahwa kromosom ini mengandung banyak banget gen. Kalau tiba-tiba ada segmen di dalam kromosom yang hilang, terbayang sudah bahwa ada banyak juga gen terkandung di dalam itu. So,
A deletion will definitely cause some health consequences. Konsekuensi kesehatannya akan tergantung dari besarnya delesi yang terjadi. Berapa base pair yang terhapus. Karena kita akan bisa memperkirakan, kan udah dipetakan ya, misalnya ini adalah kromosom 7. Kromosom 7 di lengan Q regio ini ada gen A, B, C, D, E. Kalau ini hilang, berarti fungsi A, B, C, D, E akan terhapus dari diri manusia tersebut. Yang paling sering menyebabkan penyakit-penyakit kelainan genetik yang cukup parah biasanya memang adalah delesi atau adanya hilang suatu segmen kromosom berakibat hilangnya materi genetik tertentu. Selanjutnya, kalau tadi ada yang hilang, kalau ini bertambah duplikasi. Logikanya kalau misalnya duplikasi enak ya. Misalnya kayak kalau yang saya lihat di video saya saat ini, siapa nih? Matthew di belakangnya ada kalender gitu ya. Terus kalau misalnya kalendernya itu cuma satu kan, kalau hilang susah ya Matthew. Tapi kalau Matthew punya 2 kalender, ada duplikasi kalendernya, harusnya makanya Matthew lebih mudah ya hidupnya ya. Nggak ada yang susah hatinya karena nggak bisa lihat tanggal, malah double tuh bisa punya 2. Atau punya pasangan 2 gitu ya, bisa backup. Yang anak rantau nih, buka cabang di Palembang, padahal di kota asal ada gitu ya. Kan duplikasi. Kira-kira ada konsekuensi nggak sih kalau ada duplikasi segmen dari suatu kromosom pada kesehatan kita? Ada yang mau berpendapat nggak? Ada konsekuensi kesehatan nggak, Dek? Silakan, Dek. Ada yang mau jawab? Tumben ini biasanya ada nih 1-2 orang. Ya udah kalau gitu saya coba kasih bantu. Matthew. Matthew yang tadi saya ilustrasikan. Gimana Matthew? Kalau kamu punya 2 kalender, bermasalah nggak? Izin dok untuk menjawab. Ya. Kalau 2 kalender ya nggak bermasalah sebenarnya. Cuman kalau dalam misalnya ini kromosom, menurut saya fungsinya jadi terlalu berlebihan. Jadinya bingung mau yang di mana kita misalnya kromosom itu kerjakan gitu karena kebanyakan fungsi mungkin. Itu menurut saya dokter. Oke, good. Thank you Matthew. Ini betul sama kayak saya ceritain kemarin ya. Kalau ada 2 instruksi, bingung. Misalnya ya, kayak pas kemarin di Kanjuruhan ya, na'udzubillah, instruksi Kapolda, instruksi Kapolres, bingung juga kan ya kalau bawahan-bawahan dapat 2 instruksi, mau nurut instruksi siapa? Matthew ada 2 kalender, mungkin kayaknya enak nih, tapi kan nanti coba dong ngeliatin di kalender tanggal berapa, pasti dia nanya dulu kalender yang mana nih, gitu kan ya. Jadi kalau ada duplikasi, ada penambahan segmen, dia tetap membawa dampak bagi kesehatan. Hanya saja memang salah satu teori evolusi adalah diduga akibat adanya duplikasi segmen-segmen kromosom. So in a way, dia ada beneficial effects, tapi ada juga deleterious effects. Dengan adanya duplikasi dari materi genetik, akan terjadi ketidakseimbangan dosis instruksi gen. Yang harusnya misalnya, ini instruksi untuk memproduksi protein, mengatur kecerdasan, dan untuk berinteraksi dengan pengatur gen, pengatur ketinggian. Nanti bingung dia. Double job. Dan tidak efektif. Namun, secara evolusi, duplikasi bisa membantu kita untuk mengembangkan sifat-sifat atau karakteristik yang dibutuhkan dan menghapus karena ada kebingungan instruksi tadi, jadi yang instruksinya lebih kuat akan diambil, instruksi yang lebih lemah akan ditinggalkan. Itu adalah propose dari mekanisme evolusi akibat adanya duplikasi kromosom. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah kelainan kromosom struktural bentuk inversi.
Tadi saya bilang pada saat inversi, dia tidak akan ada penambahan materi genetik, tidak akan pula ada pengurangan materi genetik. Nggak ada yang bertambah, nggak ada yang berkurang. Semuanya ada, hanya saja tetap ada konsekuensi. Jadi kalau yang parasentrik, ini adalah pertukaran materi genetik di dalam satu kromosom yang sama tanpa melibatkan sentromer. Sementara perisentrik, dia melibatkan sentromer. Ibaratnya kayak kalian seangkatan. Mungkin Grace dari kelas alpha atau beta, saya lupa, lalu bertukar dengan yang dari kelas epsilon. Kan temennya Grace di epsilon sama Grace kan sama-sama masih seangkatan. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang bertambah. Tapi kalian tukar posisi. Consequently, biasanya dia tidak akan terlalu deleterious effect atau tidak akan terlalu bermanifestasi banyak terhadap kesehatan. Hanya saja, kita ingat lagi, ini kayak kita baca buku, halaman 10 ketukar sama halaman 1. Bingung juga kan ya? Masih ada yang, wah ini kayaknya nggak kayak gini nih. Jadi akan ada dampak kesehatan yang paling sering, contohnya adalah kelainan atau intellectual disability. Kalau kalian nanti jadi dokter, banyak banget kita ketemu developmental delay yang orang-orang akan mudah ngomongnya, autis ya anaknya, ini pasti dia autis. Padahal sebetulnya kemungkinan semua kelainan tumbuh kembang itu, jika kita lakukan pemeriksaan, akan ada ketemu penyebabnya. So we cannot just categorize them into one big category, autism, karena saat ini tantangannya adalah untuk mendiagnosis apa penyebab dari kondisi-kondisi yang dialami anak tersebut. So ya, jadi ini adalah parasentrik dan perisentrik inversi. Oke, ini berikutnya adalah ring kromosom yang tadi saya bilang. Dia bagian telomer ini selain berfungsi dalam pencegahan aging, maintaining the cells, dan juga mencegah kanker, telomer berperan sebagai pagar. Yang kalau kayak saya kemarin, saya banyak banget analogi pagar. Jadi kalau pagar ini, pastikan fungsinya melindungi apa yang di dalamnya. Nah, kalau telomer ini hilang, terdelesi, ujung-ujung dari kromosom ini dia menjadi lengket, sticky ends. They need to be closed. Lalu yang terdekat dia akan berikatan dengan siapa? Ya dengan sesamanya, fusi membentuk ring kromosom. Biasanya pasien-pasien yang kalau kita periksa kromosom dan ditemukan ada kromosom cincin adalah pasien pria yang infertil. Dalam suatu kasus infertilitas atau kesulitan mendapatkan keturunan, saat ini kita tidak lagi memberatkan atau membebankan asumsi bahwa oh ini dari pihak istri. Tapi dalam open mind, dalam pikiran kita sudah mempertimbangkan ada faktor ayah, ada faktor ibu. Nah, faktor ayah salah satunya adalah jika ditemukan adanya ring kromosom. Oke, lanjut. Ini adalah isokromosom, kelainan struktural kromosom berikutnya. Nih, kalau kromosom mengalami pembelahan, dia harusnya pembelahannya itu kan secara vertikal ya, membagi dua begini. Sehingga didapatkan ada lengan P, ada lengan Q. Tapi, karena ada something yang belum diketahui mekanisme pastinya apa, pembelahannya itu terjadi atau separasinya terjadi secara horizontal. Sehingga ketika kita belah di sini, yang dapatnya apa? Dua lengan P, dua lengan Q. Padahal harusnya kan kita dapatnya di tengah-tengah ini ya, P dan Q. This phenomenon is called isochromosome. Kalau tadi saya bilang ring kromosom banyak ditumpai pada pasien-pasien pria yang infertil, isochromosomes are the types that we often found pada wanita-wanita yang infertil. Jadi, the cause of the infertility tidak hanya dari misalnya, oh iya dia ada PCOS, misalnya ada polycystic ovarian syndrome, atau kegendutan,
tapi bisa juga didasari oleh adanya kelainan kromosom. Sehingga pemeriksaan kromosom bagi pasutri-pasutri yang ingin memiliki anak atau memiliki tantangan menjadi salah satu pemeriksaan yang direkomendasikan. Nah, yang terakhir, translokasi. Translokasi ini beda sama inversi. Kalau inversi tadi, dia berubah posisi, tapi di dalam satu kromosom yang sama. Translokasi terjadi juga perubahan posisi, tapi dia antar kromosom yang berbeda. Jadi kromosom A bisa ngasih ke B, kromosom B bisa ngasih ke A. Contohnya, saya ambil contoh misalnya saya sebagai dosen di FK Unsri. Terus saya ditugaskan atau dipindah tugaskan ke FK misalnya Unpad. Lalu dosen FK Unpad ditugaskan ke FK Unsri in return. Jadi terjadi pertukaran yang melibatkan dua tempat berbeda. Kalau saya cuma tukeran sama dosen di dalam Unsri, itu berarti dia inversi. Tapi kalau saya udah lintas universitas, itu berarti translokasi. Jadi kromosom satu dan kromosom lainnya saling bertukar materi genetik. Kalau ini namanya balance translocation. Take and give. Saya kasih sekian, kamu kasih sekian. It's a balance trait atau balance translocation dalam kasus ini. Biasanya pasien-pasien dengan balance translocation dia tidak akan mengalami gangguan kesehatan. Namun once they try to conceive, mau punya anak, ketika crossing over, error terjadi. Terjadilah yang namanya unbalanced translocation. Inilah yang juga terjadi pada kasus Down syndrome ya. Kalau ibu atau ayahnya menjadi seorang carrier balance translocation, ketika mereka punya anak, ada chance anaknya akan mengalami unbalanced translocation yang akhirnya konsekuensinya adalah menjadi sakit atau menderita sakit tertentu. Yang paling ngetop nih untuk unbalanced translocation adalah Robertsonian translocation. Ada yang 14-21, 14-7 di Down syndrome ya. Atau yang ini nih, ada juga yang namanya Philadelphia chromosome. Tuker materi genetik antara kromosom 4 dan kromosom 20 yang merupakan penyebab terjadinya leukemia. Jadi keganasan, kanker darah itu banyak sekali yang disebabkan karena kelainan kromosom tipe unbalanced translocation. Lalu dalam kelainan-kelainan atau keganasan darah tersebut, leukemia tersebut, jenis kelainan translokasi ini juga sangat menentukan regimen terapi apa sih yang tepat guna dan memang efektif terhadap pengobatan kelainan leukemia tersebut. Jadi, pemeriksaan kromosom tidak hanya untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit, namun juga untuk membantu menentukan regimen atau pilihan manajemen untuk keganasan darah. Oke, kita lanjut. Ini adalah tentang pemeriksaan sitogenetika. Pemeriksaan sitogenetika ini sekarang ada yang dari konvensional sampai ke yang paling canggih. Kalau yang konvensional ini masih banyak dikerjakan di Indonesia karena memang untuk pemeriksaan yang molekular masih cukup mahal. Namun untuk yang konvensional sendiri juga nggak semua center punya. Jadi kita, too bad, kita masih kirim ke center di Semarang atau di Jakarta untuk pemeriksaan kromosom. Sebetulnya pengerjaannya cukup menggunakan mikroskop elektron biasa. Namun untuk ekstraksi DNA itu butuh tahapan-tahapan yang membutuhkan peralatan-peralatan tertentu. Jadi kalau kalian nanti di masa depan pemeriksaan kromosom atau mengerjakan pemeriksaan molekular, jangan kaget kalau DNA itu sebetulnya hanya berupa benang putih. Jadi waktu saya pertama kali ngerjain tuh kaget, gini toh rupanya DNA. Bener-bener kayak benang putih yang kecil banget. Bukan kayak semacam hal-hal yang spektakuler atau apa, tapi di dalam benang putih itulah terletak semua rekam jejak kita dari ancestors sampai how the future generations. Jadi tampak kecil, tidak kasat mata, namun membawa dampak yang sangat besar. Lalu kalau untuk pemeriksaan molekular,
ada 2 yang bisa dikerjakan, sebenarnya 3, tambahan 1 lagi, tapi yang biasa dikerjakan masih adalah fluorescent in situ hybridization atau FISH, dan ada yang namanya microarray. Microarray itu sudah sifatnya automated. Kalau yang konvensional masih manual, molekuler juga yang FISH masih sedikit manual. Oke, kalau kita visualisasikan, when we take a look in the microscope, kita mau lihat nih periksa kromosom. Kurang lebih begini nih gambarannya. Dan tugas seorang cytogeneticist lah untuk mengidentifikasi yang mana kromosom 1, yang mana kromosom 2, and so on and so on. So it really based on your experience. Guru saya yang mengajari saya mengenai sitogenetika ini sekarang beliau sudah 70 tahun. Dan beliau lah satu-satunya yang setahu saya memang pakar sitogenetika dan bisa mengenali bahwa, wah ini kromosom 1-nya nih, ini nih gompel dikit nih, berarti dia ada delesi di sini. So that's how you become so good in your field dengan konsistensi dan kerja keras. Ini adalah contoh dari hasil karyotyping yang real. Kalau tadi kan kita lihat, wah ini kayak manis banget XX gini. But when we see it in real life, sebetulnya beginilah kromosom yang tergambar atau tertangkap foto oleh mikroskop elektron. Kalau kalian lihat, ini bentukannya nggak murni-murni cantik banget kayak yang lonjong, terbagi 2. Ini sentromernya di mana aja bingung gitu kan ya. Tapi kita bisa lihat bahwa ada band hitam, band putih. Band hitam, band putih inilah yang menjadi indikator seorang cytogeneticist untuk mengenali ini kromosom apa dan apakah ada kerusakan, bisa delesi, duplikasi yang ukurannya cukup besar sehingga bisa dikenali tanpa menggunakan metode-metode molekular. Oke. Sementara kalau yang gambarnya ini adalah FISH. Kalau tadi kita cuma melihat pakai gambaran pita-pita nih, pita hitam, pita putih. Kalau ini, ketika kita menggunakan FISH, kita sudah menggunakan probe, udah semi-automatic. Jadi, di dalam kromosom seseorang, sampel, kita masukkan probe yang berfluoresensi. Gunanya fluoresensi apa? Untuk penanda like markers. Fluoresensi di sini menandakan bahwa ada sentromer untuk kromosom ini. Fluoresensi di sini menandakan bahwa ada telomer untuk kromosom ini. Bagaimana kalau kita mau mencoba mencari satu kromosom secara utuh? Ya berarti fluoresensi probes-nya banyak yang sesuai dengan masing-masing lokasi. The whole chromosomes can be identified. Tapi kalau hanya segmental juga bisa diidentifikasi, tergantung probe fluoresensi yang kita gunakan. Nah, gimana yang microarray, yang CGH? Comparative Genomic Hybridization Array. Prinsipnya adalah menggunakan referensi kemudian dibandingkan. Konsepnya tampaknya mudah kan? Oh ya, ada sampel pasien, kita kasih label dengan red fluorescent dye, cat warna merah atau probe warna merah. Terus kalau yang referensi normal pakai green. Nanti jangan ada yang nanya lagi nih, dapat referensi normal dari mana? Kita Human Genome Project udah selesai ya deh ya, tahun 2003. Jadi kita menggunakan referensi dari Human Genome Project untuk pasien normal, untuk orang normal. Sementara pasien kita bisa bandingkan jadinya. Kalau dari hasil analisis komputer, AI, makanya sekarang benar-benar disarankan juga untuk kalian sebagai dokter masa depan, kemampuan teknologi di bidang IT itu wajib untuk dikuasai. Karena kita nanti akan berbasis artificial intelligence, data computing, big data analysis. Sedikit-sedikit belajar coding itu akan sangat membantu kita ketika kita terjun ke dunia kedokteran nanti setelah lulus. It's a plus for you. Nanti setelah kita bandingkan dari hasil analisis komputer, akan ada rasio perbandingan jumlah warna merah dan jumlah warna biru. Warna hijau. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, oh kok merah banyak ya, berarti ada segmen material yang terduplikasi, bertambah. Kalau misalnya yang merahnya lebih sedikit, wah jangan-jangan ini ada yang terdelesi, berarti dia mengalami delesi genetik material. Kurang lebih untuk microarray gambarannya adalah seperti ini.
Terus, kalau udah tahu bahwa ada banyak jenis pemeriksaan sitogenetika yang bisa kita kerjakan, pasien-pasien yang gimana ya dok ya yang harus atau kita rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kromosom. Ini kan bukan pemeriksaan laboratorium darah yang, oh demam udah 3 hari ya, kita periksa HB, HT, trombo, leukosit, laju endap darah, enggak semuanya, dan juga harganya juga cukup mahal dan belum ditanggung oleh BPJS. Sehingga pemeriksaan sitogenetika ini menjadi suatu pemeriksaan yang dianggap tidak terlalu rutin dikerjakan. Namun, tetap saja ada indikasi-indikasinya. Indikasinya bisa kita bagi berdasarkan kapan dibutuhkannya. Prenatal, perinatal, atau postnatal ketika masih bayi. Postnatal ini bisa mulai dari masih neonatus, bayi, toddler, SD, SMP, SMA, sampai lansia. Contoh paling mudah kalau indikasi prenatal adalah kalau misalnya ibu hamil kita USG, terus ketemu ada penebalan nuchal translusensi, atau tidak adanya os hidung, os nasal, tulang hidung. Itu kan adalah salah satu marker dari kemungkinan ini Down syndrome. Kita bisa rujuk untuk ibunya periksa kromosom untuk janin. Itu indikasi prenatal, contoh. Atau postnatal, kalau ada anak-anak dengan curiga autism, bisa kita periksa, lihat nih kromosomnya ada kelainan enggak. Atau ibu-ibu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memperoleh momongan, kita bisa juga periksa kromosom. Pasien-pasien dengan keganasan darah, kita periksa kromosomnya. Pasien-pasien yang masih ragu jenis kelaminnya, seperti saya yang bilang kemarin, ada Aprilia Manganang yang dia awalnya cewek, terus cowok karena dia hipospadia, terus kita periksa kromosomnya. It will also help to establish the diagnosis. Di RSMH sendiri, sudah banyak sekali pasien-pasien yang meski tidak ada pemeriksaan di sini, kita lakukan pemeriksaan kromosom. Kayak kemarin, barusan dapat kasus anak-anak usia 13 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya karena pada saat lahir sebetulnya anaknya ini udah dibilang dia ambigus genitalia. Namun orang tuanya menyangkal, masih mau mencoba membesarkannya sebagai seorang laki-laki padahal dia wanita. Ketika umur 4 tahun, anaknya itu udah diperiksa kromosom. Dan didapatkan memang hasilnya wanita, tapi karena orang tuanya mikir anaknya punya penis, terus suka main bola, ini cowok, ini pasti cowok. Tapi kan secara biologi, dari hasil pemeriksaan kromosom didapatkan bahwa, oh, kromosomnya XX. So, biologically speaking, he is a she. Jadi banyak banget indikasi kalau kita berbicara tentang kapan harus kita rujuk atau kita sarankan seseorang untuk menjalani pemeriksaan sitogenetika. Nah, the importance of cytogenetic examination, tentu saja seperti yang saya sudah berulang-ulang sebutkan ketika di awal-awal tadi, it will provide information untuk establishing diagnosis. Kalau Down syndrome, kita juga bisa bilang, oh jangan-jangan Down syndrome. Tapi kalau kita nggak meriksa benar, kita nggak akan tahu nih, ini Down syndrome beneran, atau misalnya ini jenis Down syndrome-nya apa. Karena akan berpengaruh ya kepada kita konseling rekurensi risknya. Down syndrome yang translokasi sama Down syndrome yang mosaik dan Down syndrome yang klasik itu berbeda rekurensi untuk keturunan berikutnya. So, this cytogenetic examinations salah satunya fungsinya untuk memberikan informasi ketika kita konseling. Lalu, pada kasus-kasus keganasan darah sebagai indikator prognostik, kalau misalnya itu ada translokasi tipe unbalance di kromosom misalnya 20 sama 18 bisa jadi lebih parah dibanding 20 dan 4. Salah satu contoh kegunaan pemeriksaan kromosom. Lalu juga tadi yang saya sudah sebutkan, membantu untuk menentukan regimen terapi mana yang tepat untuk kasus-kasus keganasan darah seperti leukemia, help identify chromosomal abnormality, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan adanya sharing materi ini, setiap tahunnya saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, di kemudian hari, kasus-kasus genetik, terutama kelainan kromosom, akan bisa diidentifikasi, bisa di-screening setidaknya, dan bisa kalian rujuk. Karena lagi-lagi, there is no disease so rare that it does not deserve attention.
Semua penyakit, semua orang itu membutuhkan layanan kesehatan yang sama. Sebagai seorang dokter, kalian sudah disumpah untuk memperlakukan pasien dengan sebaik-baiknya. Do no harm. Do no harm termasuklah dengan upaya kalian memperkaya ilmu. Kalau kalian sudah nggak ada ilmunya, nggak ada bekal ilmu, itu sudah melakukan harm ke pasien. Kenapa? Doctors with less information, less knowledge will most likely make mistakes. Jadi, do no harm dimulai sejak zaman kalian kuliah. So, lack of knowledge, lack of awareness, undetected and underdiagnosed of genetic diseases can be overcome with us upgrading and studying our best. Tidak hanya untuk menjadi dokter dapat nilai bagus, tapi juga bertanggung jawab atas kesehatan pasien kalian kelak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kuliah saya siang ini sampai di sini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Saya akan stop share. Silahkan, Dek. Ada yang, oke. Grace, Justin, Irene. Grace terlebih dahulu, silakan Grace. Terima kasih dok atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Grace Anastasia Abdia dari kelas Alpha. Jadi saya ingin bertanya dok terkait dengan indikasi pemeriksaan sitogenetik. Saya masih bingung dok, yang prenatal itu untuk apa dan ditujukan untuk bagaimana, dan postnatal itu untuk apa dan ditujukan bagaimana. Terima kasih dok. Oke. Jadi kalau indikasi prenatal, postnatal, kita membaginya sesuai timing aja sih sebetulnya. Tapi tujuannya sama, adalah untuk menegakkan diagnosis. Contohnya tadi yang saya bilang, kalau ada dokter Obgyn nih, beliau ketika USG pasien, dapat ada nuchal translusensi, penebalan di sini. Kan secara teori, kalau ada penebalan nuchal translusensi, kita curigai ini adalah suatu janin dengan Down syndrome. Dokter Obgyn tersebut bisa merujuk pasiennya, wanita hamil tersebut, untuk melakukan pemeriksaan kromosom bukan untuk dirinya dulu, tapi untuk fetusnya, untuk janinnya, supaya tahu ini anaknya Down syndrome atau bukan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan si ibu ya, bahwa nanti kalau misalnya anaknya Down syndrome, berarti dia at least dia harus lahiran di rumah sakit yang tipe A, yang siap dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Di kemudian hari pun dia butuh mempersiapkan finansial dan mental. Kalau untuk postnatal, tujuannya masih sama, salah satunya adalah untuk menegakkan diagnosis. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling mudah contoh Aprilio Manganang tuh, yang dia semula cewek, terus karena dia merasa bahwa dia ada hipospadia. Namun untuk penentuan jenis kelamin, saat ini kan tidak hanya dari satu indikator nih. Penentuan jenis kelamin ada dari indikator biologis, pemeriksaan kromosom, indikator pemeriksaan hormonal, lalu juga take into account adalah preferensi pasien. Jadi nggak jarang kalau dapat pasien-pasien dengan ambiguous genitalia, we ask them, Anda mau jadi apa? Preferennya cewek atau cowok? Jadi kenapa dibagi prenatal postnatal itu adalah untuk mempermudah kita tahu bahwa in the whole aspect of life, we can do genetic testing. Indikasinya tentu ada yang untuk menegakkan diagnosis, membantu menentukan regimen terapi, atau menyediakan informasi terkait kemungkinan pewarisan ke keturunan berikutnya. Gitu ya, Grace? Terima kasih dok. Sama-sama. Justin, silakan Justin. Permisi dok, tadi dokter kan membahas tentang poliploidi, di mana kalau terjadi biasanya anaknya langsung keguguran. Itu kenapa terjadi seperti itu dok? Kan yang lain kalau ada penambahan 1 atau 2 dia masih bisa bertahan. Tapi kalau kenapa poliploidi ini langsung keguguran atau fatal jadinya meninggal seperti itu dok? Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya poliploidi itu, kalau saya ibaratkan dengan hubungan, misalnya Justin punya satu pacar gitu lah, yang clingy, yang pengen pap terus setiap waktu, mungkin ada susah juga ya untuk mengatasinya. Begitu kalau punya 20-30 pacar yang minta pap tiap waktu, minta waktumu sepanjangan, you will be overwhelmed. Kamu bahkan akan yang, aduh, ya ampun, gimana nih nggak bisa lagi ngapa-ngapain, pasti akan diputuskan satu persatu. Jadi kurang lebih analoginya begitu, kita ada banyak sekali kromosom ekstra di tiap-tiap kromosom, that means akan ada imbalance gene dosage di setiap kromosom, it will be chaotic. Instruksi untuk morfogenesis akan bingung. Gimana nih? Oh, kakinya ada 2, tapi ini ada gennya tambahan 1 lagi, berarti kakinya 4, kakinya 6. So it will be really
defying the law. Makanya ketika dia dalam awal-awal kehamilan, sudah keguguran. Bahkan kadang-kadang si wanita hamil itu nggak sadar dia sudah hamil. Sedemikian mudahnya terjadi abortus karena memang tidak terjadi keseimbangan homeostasis sesuai yang fisiologi harapkan. Gitu ya Justin kurang lebih. Oke. Selanjutnya Irene. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Saya izin bertanya. Kalau yang untuk cytogenetic examination itu saya pernah mendengar ada yang disebut dengan amniosintesis, Dok. Kalau misalnya dalam kasus Down syndrome, apakah cukup dilakukan pemeriksaan dengan USG saja atau amniosintesis ini sebenarnya perlu dilakukan? Karena saya dengar lebih beresiko. Terima kasih. Terima kasih Irene. Sebetulnya ini bahasan untuk besok juga ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan Down syndrome, kalau kita melakukan pemeriksaan USG nih, kita cuma lihat bahwa, wah ini ada nuchal translucensi, ada abnormalitas os nasal, terus crown length-nya panjang dari kepala sampai ke ekstremitas bawah itu rasionya tidak proporsional. Jadi kita curiga ini Down syndrome. Kecurigaan itu tidak pernah baik ya, sama aja kayak tadi. Paling mudah dipakai analogi pasangan aja deh. Kalian punya pacar curigaan terus capek. Nggak tahu pasti, dia selingkuh nggak ya, dia selingkuh nggak ya, aku nggak tahu nih, aku bingung. Nah, untuk memastikannya, kita perlu periksa kromosom. So, it needs to be continued with the cytogenetic testing. Jenisnya, nggak hanya amniosintesis, ada banyak kan ya, ada CVS, chorionic villus sampling, ada peri-umbilical blood sampling, itu yang sifatnya invasif. Ada yang non-invasif prenatal testing, yaitu kita periksa maternal free cell DNA. Jadi kalau ditanya perlu nggak periksa, kalau kita temukan kecurigaan, perlu. Kecuali keluarga tidak bersedia, baru kita berhenti sampai di sana. Gitu, Irene. Baik, Dok. Terima kasih. Kayla. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kayla Zura Mutiara Bintang dari kelas Alpha. Izin bertanya dok, tadi dokter menjelaskan kalau telomer itu berhubungan sama usia seseorang. Dan panjang telomer itu juga berhubungan sama usia seseorang. Apakah itu termasuk bila seseorang itu meninggal dalam usia muda? Apakah itu berarti telomer seseorang itu pendek dok? Terima kasih dok. Iya, terima kasih. Tapi ini tidak berlaku untuk kasus-kasus meninggal akibat misalnya kecelakaan, bencana, ya. Karena kalau telomer kan terkait dengan usia biologis. Jadi kalau saat ini, berdasarkan proposed theory, kalau memang seseorang itu meninggal di usia muda akibat misalnya penyakit atau suatu hal-hal yang sifatnya biologis, bisa kita kaitkan dengan panjang telomer. Tapi kalau dengan kejadian meninggal akibat non-sakit atau non-biologis, tidak bisa kita kaitkan. Namun seperti yang saya sampaikan, belum ada yang bersedia jadi sampel penelitian. Ada nggak yang mau misalnya, yuk jadi sampel penelitian, yuk kita periksa telomernya, nanti saya ikutin ya sampai umur berapa kamu hidup. Belum ada yang bersedia. Jadi kita belum bisa benar-benar bilang bahwa, oh ya, itu kalau misalnya telomernya 10 meter, usianya 30 tahun. Tapi mungkin kedepannya akan ada kemungkinan. Jadi kita bisa tahu bahwa when will we die, kapan kita harus broadcast message untuk minta maaf ke semua orang yang kita kenal. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Akbar, silakan Akbar. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Akbar Triandra dari kelas Gamma. Izin bertanya dok, kan salah satu kelainan kromosom itu bisa mengakibatkan Down syndrome. Dan dokter tadi bilang kalau Down syndrome itu ada yang tipe klasik, mosaik, dan translokasi. Itu perbedaannya apa ya dok? Terima kasih dok. Ya itu mau besok aja ya Akbar ya ketika pleno ya kalau perbedaan Down syndrome dari masing-masing jenisnya. Tapi kurang lebih kalau misalnya yang kamu tanyakan secara klinis, Down syndrome klasik biasanya yang paling full-blown manifest semua gejala-gejala termasuk intellectual disability. Dan yang paling ringan, yang bahkan kayaknya ini Down syndrome bukannya, ini Down syndrome bukannya, biasanya ada tipe mosaik, biasanya. Nanti besok ya, berarti ya pada saat kita pleno ya Akbar ya. Baik dokter. Silakan Ratu. Izin bertanya dok,
mengenai telomer tadi kan dokter bilang kalau jumlah gen dalam telomer itu kalau berkurang itu akan menyebabkan penuaan bahkan apoptosis hingga dapat mengakibatkan kanker. Terus dokter juga ngomong tadi mempertahankan jumlah gen dalam telomer. Cara mempertahankan jumlah gen dalam telomer itu gimana ya dok? Terima kasih dok. Oke, pada teori-teori yang terjadi saat ini dan pada riset-riset yang terjadi saat ini, kita tahu nih kalau dalam proses pembelahan sel, si DNA dalam telomer berkurang akibat aktivitas enzim-enzim tertentu. Nah, yang dilakukan adalah kita mencoba untuk mengatur fungsi enzim ini. Jadi ibaratnya kalau kalian punya AC, biar nggak terlalu dingin, diatur suhunya di 20 aja, nggak sampai 16 terus-menerus, supaya lingkungannya nyaman. Jadi kurang lebih secara teori dan secara riset yang dilakukan adalah yang kita atur adalah enzimnya. The enzymes that works on the DNA are being fixed, being utak-atik lah, supaya dia tidak mengambil secara penuh sejumlah DNA setiap kali dilakukan sel divisi. Gitu ya Ratu, tapi itu masih a long way to go. Masih dalam riset. Terima kasih dok. Ya, Sheila. Oke, terima kasih dok atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Sheila Kalista dari kelas Epsilon. Izin bertanya dok, ini kan banyak banget abnormal dari bagian struktur ataupun numerik. Itu tuh apakah penyebabnya apa dan apakah bisa menurun? Jadi misalnya kalau orang tuanya mengalami delesi nih, apakah anaknya mungkin mengalami delesi atau enggak? Terima kasih dok. Oke. Jadi pertanyaannya bagus banget. Semua ini banyak banget kelainan. Terus apa sih penyebabnya? Kalau ibaratnya kayak hipertensi kan kita bisa kontrol makan, nggak makan makanan yang bergaram tinggi, yang kolesterol tinggi. Salah satu penyebab yang diketahui adalah memang adanya kegagalan pada saat crossing over. Kegagalan pada saat crossing over itu ada lagi penyebabnya. Yang diduga contohnya adalah radiasi. Seperti yang saya sampaikan di kuliah kemarin, ada videonya kan, kalau kena gamma ray, kena X-ray, bisa ada double strand breaks. Atau faktor-faktor lingkungan lainnya. Namun secara spesifik, kita belum bisa point out apa sih, materi kimia apa sih yang bisa menyebabkan kelainan-kelainan kromosom ini. Mostly, chromosomal abnormalities happens by chance. Purely by chance. Benar-benar kita nggak bisa bilang, oh ini karena mamanya udah tua nih, oh papanya nih ngerokok terus nih, enggak. Mostly happens by chance. Kecuali yang translokasi tadi yang saya sampaikan. Kalau orang tuanya carrier balance translocation, the children will be at risk of having unbalanced translocation. Jadi kalau orang tuanya carrier balance, anaknya berkemungkinan untuk mengalami unbalanced dan akhirnya sakit. Tapi apa penyebab si balance translocation itu? Lagi-lagi, masih rahasia Tuhan. Saat ini, kita hanya bisa memahami bahwa yakin aja semua penyakit itu ada obatnya. Nggak sekarang, tapi mungkin di kemudian hari. Dan nggak boleh berputus asa bahwa, oh, ini adalah God's punishment. No. Sometimes, people's misery, walaupun tampaknya sedih, kesulitan, kesenangan orang lain itu bisa menjadi lessons buat kita. Dan saat ini hikmahnya bagi kita adalah we study this to help them. Berkahnya adalah kalian bisa jadi dokter karena mempelajari hal-hal seperti ini. Oke, mudah-mudahan nanti siapa tahu Sheila ke depannya you can find out all the exact causes of these diseases. Amin. Revo. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai kelainan yang struktural pada kromosom. Tadi ada inversi kan dok, dan inversi itu kan berdasarkan letak terjadinya kan kebagi jadi dua. Tadi ada parasentrik dan perisentrik. Kalau parasentrik itu kan tidak terjadi di sentromer, sedangkan di perisentrik itu terjadi sentromer. Nah, selain lokasi, berdasarkan lokasinya itu, apakah dampak keduanya sama ya? Karena kan kalau yang parasentrik berarti hanya terjadi di salah satu tangan antara P atau Q, sedangkan kalau perisentrik kan terjadinya di kedua tangan itu. Terima kasih. Terima kasih Revo. Jadi kalau misalnya ditanya dampaknya sama nggak sih? Sebetulnya delesi pun antara satu delesi dan delesi lainnya akan beda-beda.
ada delesi kromosom yang menyebabkan kelainan katup jantung. Ada delesi kromosom yang menyebabkan kelainan kulit. Jadi kalau ditanya beda nggak? Beda. Yang sama bentuk aja bisa beda dampaknya, apalagi yang berbeda bentuk. Terus kalau misalnya ditanya satu melibatkan sentromer, satu tidak melibatkan sentromer. Kalau secara teori yang melibatkan sentromer itu lebih banyak dampaknya. Sementara yang tidak melibatkan sentromer tidak lebih banyak dampaknya karena dia nggak ada pindah lengan P dan lengan Q. Ibaratnya Revo di dalam kelas yang sama tukar tempat duduk sama teman sekelas. Tapi kalau misalnya Revo udah pindah dari kelas gamma di lantai 2 pindah ke kelas bawah, agak repot nyari Revonya kan. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Oke. Syafira Syafa Nadira. Baik, terima kasih dok atas kesempatannya. Izin bertanya dok, sekarang kan lagi musim suntik kromosom di klinik kecantikan. Itu bagaimana mekanisme kerjanya dan efek sampingnya gimana dok? Terima kasih. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu aware dengan dunia kecantikan, tapi saya sering dengar nih, DNA salmon, suntik infus DNA, infus kromosom. Semuanya itu kalau sepengetahuan saya dan strategi marketing, it's not that they inject you a chromosome atau chromosomes, no. Itu adalah strategi marketing yang dipakai ujung-ujungnya nanti niacinamide, hyaluronic, vitamin C, itu. Jadi ditanya injeksi kromosom beneran nggak dok? Enggak. Ya ngapain kromosom manusia diinjeksi ke kamu, berarti kamu mau jadi genetically modified organism, kan ya? Enggak. So no. Oke. Aulia. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya dok, tadi kan dokter menjelaskan secara umum bentuk kromosom itu ada 3. Nah, seperti yang kita tahu selama ini sebelumnya bentuk kromosom itu ada 4. Jadi yang benar itu bagaimana ya dok? Sebetulnya kalau dibilang kita mencari yang benar, 3 atau 4 nih. Dalam hidup nih biasanya ada banyak aliran ya, kayak kita aja kalau yang Islam ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, mau 3, mau 4, boleh. Tidak ada signifikansi yang sangat besar ketika kita memilih bahwa ada 4 jenis kromosom berdasarkan letak sentromer, ada 3. Kebetulan aja saya memilih ditampilkan yang 3. Tapi kalau kamu bilang bahwa ada 4 dok, ya nggak apa-apa, nggak akan saya bantah, betul juga. Baik dok, terima kasih dok. Ya, Cut Kaila. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cut Kaila Salsabila dari kelas Alfa. Sebelumnya mohon maaf dok apabila pertanyaan saya agak sedikit melenceng. Izin bertanya dok, pada kasus seorang laki-laki yang ingin mengubah identitasnya menjadi seorang perempuan ataupun sebaliknya atau yang dikenal dengan istilah transgender, itu kan biasanya dilakukan penyuntikan hormon atau injeksi hormon terhadap berupa hormon estrogen pada seorang laki-laki dan juga hormon testosteron pada seorang perempuan untuk bisa menjadi transgender. Pertanyaannya, apakah dengan cara penyuntikan hormon estrogen tersebut dan juga hormon testosteron itu akan mengganggu kondisi kromosom seksual atau gonosom dalam tubuhnya, dan akankah dari penyuntikan hormon tersebut akan memunculkan risiko terjadinya chromosomal abnormalities juga? Terima kasih dok sebelumnya. Good questions, nggak terlalu melenceng, jadi kita bisa juga belajar aplikasi tentang ilmu genetika ini dalam kehidupan nyata. Kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak transgender yang come out, memang berani mengumumkan bahwa mereka adalah trans. Some of them have biological issues, memang some of them are not, kan setahu saya. Kalau ditanya dalam prosesnya perubahan transformasi mereka, operasi, lalu penyuntikan hormon, konsumsi obat-obatan, apakah akan mengubah kromosom mereka? Tidak. Jadi the chromosomes will stay the way it is. Kromosomnya tetap akan XY jika dia lelaki. Kromosomnya akan tetap XX jika dia perempuan. Namun, dengan paparan dari hormonal dan rekonstruksi organ-organ di dalam apapun eksternalnya, yang berubah adalah organ-organ seks sekunder. Tapi biologically speaking, untuk kromosom tidak berubah. Apakah paparan tersebut akan menimbulkan suatu kelainan kromosom? Sepengetahuan saya sejauh ini belum ada dampak dari paparan hormonal terhadap kelainan kromosom. Oke. Tapi memang sangat canggih banget ya, yang semua kita nggak akan, we cannot even tell, Lady Boy di Thailand itu kan cantik-cantik banget. Mungkin kalau kita tegak sebelahan dengan mereka aja minder gitu ya, ya ampun, lebih tampak halusnya mereka. Oke.
Ada pertanyaan di kolom chat, izin saya bacakan dulu. Gangguan pada kromosom dapat terjadi sekaligus atau tidak? Ini kayak kena jackpot tapi dalam hal sedih ya. Bisa nggak nih dalam satu pasien ini ada delesi, ada translokasi, ada bla bla bla? Bisa aja, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Dan kalaupun terjadi, gejalanya akan sangat-sangat parah. Tapi yang saya temui pasien-pasien saya selama ini biasanya hanya satu gangguan kromosom atau kelainan kromosomnya. Tuhan masih sayang lah sama kita ya, dikasih cobaannya pasti yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu, bagaimana kok bisa sih pemendekan telomer menandakan adanya kanker? Jadi ini kalau berdasarkan teori-teorinya, kanker kan sebetulnya dimulai dari adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Nah, telomer ini, kalau pemendekan telomer kita kaitkan dengan aging. Saya lupa tadi menekankan bahwa dikaitkan dengan kanker ketika si telomer ini, dia ternyata tidak bisa untuk berkurang. Sorry, kalau kanker saya lupa tekankan, kalau tadi yang memendek telomernya itu dia aging dan meninggal. Kalau dia kanker, itu berarti DNA di telomernya nggak berkurang ketika replikasi. Tapi bukannya jadi awet muda ya, misalnya, wah dia awet muda gara-gara telomernya nggak habis-habis. No, semuanya itu harus sesuai dengan hukum alam sih ya, Dek. Ya kita nggak bisa pengen-pengen apapun kita defying gravity, kita melawan, mau nggak mau tua nih. Kayak saya aja, saya bentar lagi 40 tahun. Pasti orang tuh mikirnya, wah udah 40 tahun nih pasti pengen tetap awet muda, suntik sana, suntik sini. We cannot really defying that we are getting old. Tapi kalau kita DNA di telomernya nggak berkurang-kurang, pertumbuhan selnya menjadi terus-menerus terjadi. Apoptosis is needed in our life. Nggak bisa kita nggak ada apoptosis. Makanya kalau telomernya tidak berkurang sebagaimana mestinya ketika divisi atau pembelahan sel, it will lead to cancers. Matthew. Oh, baru sampai pengantar nih. Alah, salah ketik dok. Ya nggak apa-apa. Fabian, progeria. Progeria itu kalau sepengetahuan saya dikaitkan dengan adanya mutasi gen tertentu. Kalau ditanya apakah ada hubungan dengan telomer? Might be yes, might be no. Tapi sampai saat ini belum ada yang mengaitkan progeria dengan telomer. Tapi yang ada dengan mutasi gen tertentu. Sama kayak kasusnya ada Curious Case of Benjamin Button juga ada ya, kalau misalnya yang pernah nonton. Yang dia tua jadi muda, terus muda tampak tua. Matthew, apakah lanjut bertanya atau stop nih? Silakan nanya langsung aja kalau misalnya mau nanya. Enggak dok, sudah terjawab tadi dok. Udah terjawab ya, alhamdulillah. Ya udah, kalau begitu sudah selesai semua pertanyaan? Sudah selesai semua pertanyaan? Sudah bisa memahami kurang lebih apa itu sitogenetika? It's time to quiz. Ya, saya akan bagikan link quiz. Dan karena soalnya nggak banyak yang saya kasih, istri datang ke tempat praktek Anda, mereka telah menikah selama 5 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Berarti ini adalah infertilitas. Dalam kurun waktu 5 tahun pernikahan mereka, sang istri pernah mengalami abortus spontan sebanyak 4 kali. Abortus spontan berarti adalah keguguran yang terjadi tanpa adanya induksi medis. Jadi terjadi begitu saja. Dalam usahanya memiliki anak, mereka berdua telah memeriksakan diri ke dokter dan pemeriksaan hormon menunjukkan hasil yang normal. Jadi hormonal profile, both of them are okay. Lalu apalagi nih saran kalian sebagai dokter terhadap pasangan ini? Jadi dibiasakan juga ya Dea untuk UKM PPD, kita soal-soalnya tidak langsung yang pasti A yang benar, tapi ada kemungkinan A, B, C itu sama-sama benar, tapi yang mana yang paling tepat? Nah, kalau dari ini, yang mana yang paling tepat menurut Anda untuk disarankan kepada pasangan ini setelah tahu bahwa hormonal profilnya normal? Jawabannya yang mana menurut kalian? Yang A, dok. Yang A, dok. Good. Jadi jawabannya memang yang A ya. Keduanya disarankan untuk menjalani pemeriksaan analisis kromosom.
Kalau memeriksakan kondisi fisik, semua dokter di awal pasien datang pasti akan anamnesis dan pemeriksaan fisik nih. Kalau untuk memaksakan pemeriksaan laboratorium darah rutin, tidak ada kaitannya ya untuk darah rutin HB. Ya mungkin ada lah HB anemia dengan status gizi si istri atau si ayah. Tapi tidak berkaitan langsung dengan isu infertilitas. Konseling. Konseling tepat, tapi tentu yang paling tepat adalah tahu dulu nih permasalahan mereka apa. USG. USG juga lagi-lagi cukup bisa diterima kalau kita nyuruh pasien-pasien infertil itu USG. Cuma dalam kasus ini yang paling tepat disarankan adalah karyotyping. Oke. Jadi ya, mudah-mudahan nanti kalau ketika ujian udah nggak ada yang salah jawaban. Berikutnya ini yang berkali-kali saya tegaskan di dalam kuliah, pada saat saya jawab pun sudah disebutkan. Ada sepasang suami istri yang tadi mau punya anak, akhirnya mereka memutuskan untuk karyotyping. Ternyata dari hasil kromosom ada balance translocation si suaminya. Penjelasan kalian ke mereka apa? Kalian pilih yang mana nih? Kalau di suami ada balance translocation, what kind of explanation will you give? Betul. Jadi dengan adanya balance translocation akan menyebabkan timbulnya resiko terjadinya unbalanced translocation yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan di keturunan, ya. Yang ini betul kalau cuma sampai sang suami, tapi kan keturunannya ada risiko, berarti bukan ini jawabannya. Kalau yang ini kurang tepat karena balance translocation diketahui tidak menyebabkan gangguan kesehatan bagi si pembawa, namun pada keturunannya iya. Kalau yang ini tidak meningkatkan resiko, jelas salah karena secara teori kejadian balance translocation meningkatkan resiko unbalance. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya yang soal terakhir, seorang anak didiagnosis menderita leukemia, keganasan darah, lalu disarankan untuk karyotyping. Tadi kan saya bilang ada banyak kegunaan karyotyping pada keganasan darah. Tapi kira-kira yang mana sih yang paling tepat menurut kalian? Udah saya kasih ya. A. Jadi dia bukan membantu menentukan penyebab penyakit yang utama. Sebetulnya kalau ditanya, ya tapi kan bisa dong kalau kita periksa karyotyping kita tahu penyebabnya translokasi kromosom apa. Betul, tapi kalau ditanya kegunaannya yang paling tepat adalah regimen. Kadang-kadang orang berpikir bahwa knowing what the disease itu setelah tahu terus mau diapain. Tapi yang orang fokusnya adalah after knowing the disease atau before knowing the disease, mereka pasti pengen obat dulu nih. Jadi kalau ditanya mana yang paling tepat adalah membantu menentukan regimen terapi. Stadium penyakit tidak. Resiko berulang betul bisa kok diketahui. Tapi tentu yang kegunaan yang paling tepat pada kasus-kasus keganasan darah adalah regimen terapi. Oke, jadi mudah-mudahan sudah cukup paham semua soal-soal yang sudah kita bahas. Untuk nilai, tetap saya ambil sesuai apa yang saya terima pada siang hari ini ya. Bagi yang dapat 35, ataupun dapat nilainya masih belum sesuai dengan harapan, jangan takut nanti akan ada kuis-kuis lainnya. Atau bagi yang merasa bahwa tadi saya kurang bagus nih performa kuisnya dengan Dr. Zizka, boleh menghubungi, bisa kita pertimbangkan untuk pemberian tugas, ya, supaya nilainya tetap maksimal di semua komponen. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, adik-adik sekalian. Besok insya Allah kita jumpa pada saat pleno offline ya. Kalian semua pleno offline apa ada yang online? Ada yang online, Dok. Padahal sepengetahuan saya akan dibagi 2 dosen per 3 kelas, per 2 kelas kalau nggak salah ya. Jadi mudah-mudahan besok lancar. Dan setelahnya kita akan ada kuliah, insya Allah kuliahnya besok offline, tapi bagi yang kelas alpha, beta, epsilon ya, yang akan tetap online. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.